warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Elida Lubis. Saya dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dari Prodi Bimbingan Konseling Islam dari semester 3. Nah, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi tentang mazhab Imam Syafi'i sedikit. Nah, jadi kawan-kawan sudah tahu kan mazhab Imam Syafi'i? Nah, mazhab Imam Syafi'i itu adalah salah satu dari 4 mazhab tersebut. Nah, bahkan beliau adalah salah satu imam besar yang ahli Al-Quran, ahli hadis, ahli usul fikih, dan ahli bahasa yang dikemukakan pada masanya. Nah, mazhab ini didirikan oleh Imam bin Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i abad ke-9 Masehi dan dilahirkan pada tahun 150 Hijriah atau 776 Masehi dan wafatnya pada tahun 204 Hijriah atau 820 Masehi. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga sumber hukum mazhab Syafi'i. Nah, sumber hukumnya itu ada 5. Yang pertama, nas Al-Quran. Nah, Imam Syafi'i itu memandang nas Al-Quran sebagai nas Al-Quran dan sunnah merupakan martabat yang sama karena beliau menetapkan Al-Quran disejajarkan dengan sunnah. Karena Al-Quran dan sunnah itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada rasul-rasulnya dan merupakan sumber hukum yang utama. Nah, yang kedua yaitu ijma'. Nah, ijma' itu merupakan salah satu dasar yang dijadikan hujjah oleh Imam Syafi'i. Nah, ijma' ini digunakan untuk memperjelas dalil yang tidak ada di dalam Al-Quran maupun sunnah. Yang ketiga itu adalah qiyas. Nah, qiyas itu untuk menetapkan hukum yang pada suatu masalah baru yang tidak ada nasnya di dalam Al-Quran, sunnah, dan ijma'. Yang keempat itu istihlal. Nah, istihlal itu merupakan untuk menetapkan hukum yang mencakup bentuk penelaran yang lain seperti istishab. Nah, dan yang kelima itu ada qaul qadim dan qaul jadid. Nah, qaul qadim itu pendapat Imam Syafi'i itu dikemukakan dan ditulis di Irak, sedangkan qaul jadid itu dikemukakan di Mesir. Selanjutnya di sini juga saya akan menjelaskan ruang lingkup mazhab Imam Syafi'i. Nah, di ruang lingkupnya tidak hanya terdapat keyakinan di dalam hati, tetapi juga ada pengucapan lisan dan iman perbuatan. Nah, jadi ketiga unsur tersebut ini saling melengkapi. Jadi saya akan memperjelaskan satu persatu, yaitu keyakinan dalam hati. Jadi keyakinan dalam hati kita sebagai umat Islam harus meyakini semua ajaran-ajaran agama Islam. Nah, contohnya seperti keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikat-malaikatnya, keimanan kepada rasul kitab-kitabnya, keimanan kepada rasul-rasulnya, dan keimanan kepada hari kiamat, dan yang terakhir keimanan kepada takdir baik buruknya dari datangnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ada pengucapan lisan. Nah, pengucapan lisan itu kita harus sebagai umat Islam kita harus mengucap 2 kalimat syahadat atau mengucapkan kalimat-kalimat kebaikan seperti berzikir, membaca Al-Quran, dan berdakwah. Dan yang ketiga tadi ada amal perbuatan atau amal perbuatan ini disebut dengan amal bil arkan. Nah, menurut mazhab Imam Syafi'i itu perbuatan baik akan menambah ilmu, sedangkan perbuatan maksiat akan menambah keburukan. Contohnya amal melaksanakan ibadah itu kan wajib. Kita harus sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Dan yang terakhir di sini saya akan menjelaskan contoh hukum menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Yang pertama yaitu hukum ibadah. Jadi contohnya jika seorang suami sudah berwudu tanpa sengaja dia bersentuhan dengan kulit si istri, maka wudu suaminya itu batal. Jadi jika suaminya ingin sholat kembali, maka dia harus berwudu lagi.
panjar. Dianggap tidak sah jika pembeli membatalkan transaksi dan uang panjarnya tidak dikembalikan. Nah, contohnya si Ilham membeli motor dengan harga 15 juta. Baru dia memanjarnya dengan uang 1 juta terlebih dahulu. Tiba-tiba si Ilham berubah pikiran ingin membatalkannya. Maka menurut mazhab Imam Syafi'i bahwa si penjual ini harus mengembalikan uang si panjar yang 1 juta itu kepada Ilham tersebut. Jadi di sini kesimpulannya saya akan menyimpulkan tentang mazhab Syafi'i. Nah, mazhab Syafi'i ini adalah mazhab fikih yang berusaha menyeimbangkan antara pendekatan rasional dan tekstual dengan menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai landasan utama dalam berhukum. Baik, terima kasih kepada kawan-kawan sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Jadi kalau ada kata-kata yang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.